kita akan buka saja. Ya, selamat malam teman-teman. Sekali lagi, selamat datang di acara Meta Sharing. Apa itu Meta Sharing? Meta Sharing itu adalah acara kopi darat sebenarnya, singkatan dari Matrix Explorer. Matrix Explorer itu adalah alumnus-alumnus yang sudah belajar Matrix. Nah, ini adalah ajang bersilaturahmi dan kopi darat antara alumnus Transworks dan sahabat-sahabat Transworks. Yang disebut dengan sahabat ya teman-teman yang memang tertarik di bidang healing, yang ya kadang-kadang ketika dalam acara kopi darat suka membawa teman-temannya, ya silakan saja karena ini juga adalah sebuah acara yang terbuka untuk umum. Nah, di mana nanti di acara tersebut karena semua alumnus Transworks itu orang-orang yang luar biasa, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi nanti di acara Meta inilah masing-masing akan diberikan kesempatan untuk sharing kelebihannya. Nah, ada yang pinternya di tarot, ada pinternya di healing, ada pinternya seperti Mas Afif. Nah, kelebihannya adalah di grafo, yaitu menganalisa tulisan tangan dan sebagainya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan saja langsung, biarlah nantinya juga selama acara akan dipandu oleh dimoderasi oleh Max Lily yang sudah yang rajin juga membantu di setiap acara. Lalu kemudian tanpa berlama-lama lagi saya akan serahkan kontrolnya kepada Pak Afif dan Max Lily. Silakan. Halo semuanya, Max Lily, apa kabar? Selamat malam, Mas Afif. Kabar baik. Sehat semua ya? Ya. Malam, Pak Afif. Apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar di sana? Baik-baik juga, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Coach Awi. Beliau ini guru, mentor, sahabat saya. Saya sudah ikut beliau itu, belajar dengan beliau itu dari 2016. Pertama kali saya belajar matrix level 1-3, sampai akhirnya ke tingkat soul, dan bahkan saya dapat izin sama Max Robert itu untuk ngajarin materi yang luar biasa ini. Saya dapat license matrix dari beliau. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Muhammad Afif STCHA, Certified of Handwriting Analysis dari lembaga Kairos Amerika, dan saya sendiri selain belajar dari Kairos, saya juga belajar di beberapa lembaga lain, dan alhamdulillah berkat bantuan coach juga saya bisa dapat license trainer matrix bersama Max Robert. Nah, saya dikenal dengan Afif Grade. Grade itu kepanjangan dari grafologi. Jadi saya pengen cerita sedikit, belajar grafologi itu dulu pertama kali itu 2014. Waktu saya resign kerja, dan kalau kemungkinan kecil sekali orang bisa tahu tentang keuangan saya. Nah, dengan pola tulisan tertentu, guru pertama saya di bidang grafologi ini bisa mengetahui keuangan saya ada problem. Jadi dari situ saya ngomong sama beliau, saya pengen belajar. Dan akhirnya saya jadi IO beliau, belajar banyak hal, sampai dibuat pelatihan di Palembang itu sampai 20 angkatan, buat kelas di BI dan di sekolah-sekolah, termasuk juga IO-in Coach Awi di Palembang, kami buat pelatihan di Palembang sampai belasan batch. Dan alhamdulillah 2017 saya izin sama guru saya, ngambil sertifikasi di lembaga Kairos sampai level master dan di lembaga-lembaga lain juga. Nah, akhirnya sampai sekarang saya juga ngajar grafologi dan terapi tulisan tangan juga. Nah, R-nya itu adalah redesign signature. Jadi, saya juga membantu meredesain tanda tangan. Kata Malcolm McLeod, beliau mengatakan, change your signature, change your life. Signature itu kepanjangan dari sign of your nature, tanda alami dari diri Anda. Kita dari kecil jarang sekali diajarkan cara membuat tanda tangan yang benar. Ternyata tanda tangan itu sangat penting, karena itu sebagai citra diri, sebagai logo diri. Sama kayak misalnya satu perusahaan,
BMW dengan logonya memiliki nilai filosofi, begitu juga dengan tanda tangan kita. Hanya saja karena tidak diajarkan cara membuatnya, kadang-kadang kita tidak memahami. Nah, saya sendiri membantu meredesain. Saya sendiri sampai 9 kali redesign, sampai terakhir saya pakai yang sekarang ini. Yang sekarang ini saya sudah pakai 2 tahunan. Sebelumnya saya ganti-ganti. Nah, menariknya gini, pas Pilpres kemarin, Pak Sandiaga Uno itu juga redesign tanda tangan. Mengganti tanda tangan, merevisi tanda tangannya. Pak Jokowi pun ternyata pernah redesign tanda tangan. Jadi tanda tangan beliau yang pada zaman kuliah dengan sekarang beda jauh. Pak Prabowo pun juga redesign tanda tangan. Ibu Megawati punya 2 tanda tangan. Tanda tangan kepartaian dengan tanda tangan kepresidenan atau pribadi itu beda banget. Nah, itu tentang tanda tangan. Nanti coba di belakang-belakang kita sambil diskusi juga tentang tanda tangan. Terus E-nya itu saya seorang entrepreneur dan edukator. Saya concern di dunia edukasi, terutama di bidang grafologi dan di bidang energi. A-nya itu saya seorang associate trainer dari Transwork, dan T-nya itu saya seorang trainer dan saya lisensi dari trainer Transwork, kemudian dari Karos, dan saya juga sudah tersertifikasi nasional dari BNSP, sehingga memang profesinya itu secara BNSP adalah profesi trainer, dan saya juga seorang trader. Nah, untuk memulai pada materi kali ini, saya minta kepada rekan-rekan sekalian, saya beri waktu 1 menit untuk menyiapkan pena dan kertasnya, karena kita akan menulis. Kalau memang sudah ambil pena dan kertasnya, kasih tanda ya, atau buat sound biar saya bisa dengar. Udah, Coach. Sip. Udah ya, kalau udah siap pena, karena kita kan grafologi ini kan harus nulis, harus make sampel. Nah, make sampel itu makanya saya sendiri bawa papan tulis dan spidol. Kayak gitu. Nah, siap. Sudah ya. Nah, sebelum kita mulai, kita set dulu goal setting kita. Ini yang saya pelajari juga dari Kucawi, goal setting itu penting. Sama seperti kalau seandainya saya dari Palembang mau ke Jakarta, naik pesawat terbang, kemudian begitu nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung naik taksi dan tanpa menyebutkan tujuan. Maka untuk sampai ke tujuan itu cenderung persentasenya kecil. Tetapi kalau saya ngomong dengan si driver atau supir taksinya, Mas, saya mau ke Tanah Abang, Blok C nomor 4. Maka supir taksi pasti mencari jalan tercepat, bebas hambatan, sehingga nyampe tujuannya cepat. Nah, itulah cara kerja otak kita. Kalau kita beri perintah, maka dia akan cepat. Nah, hari ini, malam ini, niatkan mau belajar grafologi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sehingga kita akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada yang sudah tahu belum apa itu grafologi? Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Ada suara Pak Prabowo masuk. Pabriknya aja disuruh. Jadi grafologi itu terdiri dari 2 kata, grafo dan logi, atau grafien dan logos. Jadi grafo itu adalah ilmu, secara gampangnya adalah tulisan tangan, logi itu ilmu. Jadi grafologi itu adalah ilmu tentang tulisan tangan. Atau bisa juga disebut sebagai suatu metode untuk mengetahui karakter seseorang melalui media tulisan tangan. Yang tulisan tangan itu merupakan hasil dari brainwriting seseorang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan brainwriting?
brainwriting itu adalah istilah kerennya adalah tulisan otak. Nah, yang dimaksud dengan tulisan otak itu seperti apa? Tiap orang memiliki tulisan yang unik-unik dan berbeda-beda. Coba ingat-ingat pada zaman kita SD, SMP, SMA, guru kita memberi contoh tulisan itu di papan tulis. Contoh, ini Ibu Budi. Begitu dibuat ini Ibu Budi, kita mencontoh menulis, tetapi sekelas tidak ada yang sama bentuk tulisannya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah brainwriting. Itulah istilahnya brainwriting. Jadi, apa yang ditulis dan bentuk yang ditulis beda. Apa yang ditulis itu dilakukan oleh alam sadar, dan bagaimana bentuk ditulisnya itu dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Nah, hari ini, malam ini kita akan main-main game sebentar. Oke, sudah siap? Kalau siap, saya minta pena dan kertasnya, kita mulai menulis. Mas Afif, sorry, satu pertanyaan. Iya, boleh. Ini harus menggunakan pena atau Boleh. kita boleh Boleh apa aja. Pensil boleh, spidol boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada media menulisnya dulu lah. Kecuali memang nanti itu untuk terapi itu ada rule tersendiri baru. Berarti kalau menulis dari tablet boleh dong ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Boleh. Udah siap? Udah siap? Moderator, itu peserta? Siap, Coach. Oke. Kalau itu kita mulai. Yang pertama, tulis di kertasnya, saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Nomor 1, saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Jika sudah, beri tanda. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Sudah. Sip. Nomor 2. Itik ini bermotif bintik-bintik. Itik ini bermotif bintik-bintik. Bintik-bintik. Ya, betul. Itik ini bermotif bintik-bintik. Nomor 3. Dada anak ayam ada 8 buah. Anak ayam. Dada anak ayam ada 8 buah. Ada 8 buah. Dada anak ayam ada 8 buah. Oke. Yang keempat. Teh Eneng seneng teh manis. Eneng. Teh Eneng seneng teh manis. Teh manis. Oke? Oke. Nah, udah ya? Udah. Sekarang nomor kedua. Siapa di antara teman-teman yang menulis tidak ada tanda titik pada huruf I-nya, sama sekali tidak ada? Pasti enggak ada. Yang tidak ada dulu. Contoh. Itik ini, nah ininya nggak ada. Atau yang ada semua ada nggak? Ada. Nah, orang-orang yang menulis itik ini bermotif bintik-bintik, jika semuanya titik I pada huruf I-nya itu ada titik, ini mengindikasikan orangnya itu perhatian terhadap detail dan cenderung pengingat. Tetapi jika tidak ada sama sekali, atau bahkan mungkin persentasinya sedikit, orang ini cenderung gampang pelupa,
dan tidak perhatian terhadap detail, serta kadang-kadang jadinya sembrono. Itu baru kita ngomongin ada dan tidak ada titik. Belum ngomongin lagi letak titik. Orang yang letak titiknya itu misalnya di sini, di kanan, dengan menulis titiknya di sebelah kiri itu beda arti. Orang yang menulis di sebelah kiri titiknya ini adalah orang-orang yang suka penunda. Orang-orang yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang semangat, antusias, bahkan terburu-buru. Bentuk titik juga beda lagi artinya. Kalau kita menulis titik banget, ini artinya setia. Tetapi kalau kita bentuknya jab, seperti ini, garis, terlihat ya, lope-lope, bulat, ini artinya beda. Kalau ini setia, kalau kedua ini irritability, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau ini orangnya haus cari perhatian, penuh cinta kasih, dan agak-agak manja. Seperti itu. Nggak jelas lu tanya yang mana? Oh, udah tahu dah. Ngomong sampai aja telat. Oke. Nah, ini huruf I. Sekarang, kenapa Max Francisca ketawa? Ngobrol aja nggak apa-apa, biar dua arah. Baru satu udah kebaca, kan seru jadinya. Oh gitu ya, kebaca yang bagian mana? Ya itu titiknya kan ada semua. Bagian titiknya itu, Max. Titiknya ada semua. Terus kemudian titiknya persis di atas I-nya, kanan nggak kiri gitu. Tapi saya ketawa karena ada tim member saya pernah yang lope-lope itu emang bener itu drama queen banget. Iya, seperti itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu sebenarnya? Karena nanti saya jelaskan di belakang, inilah yang disebut dengan proses internalisasi. Jadi setiap orang nggak ada benar, nggak ada salah. It's you. Terlihat dari bentuk tulisan. Dan kadang-kadang, kalau kita nggak lihat dari bentuk tulisan, inilah yang artinya kebudayaan dan lain-lain. Nanti kita jelaskan ya. Ini baru I ya. Sekarang kita ngomong huruf A. Dada anak ayam ada 8 buah. Perhatikan huruf A-nya nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada yang beda nggak? Beda, Coach. Bedanya di buka, di sini, tutup. Nah, terbuka, tertutup. Huruf A ini melambangkan, setiap huruf itu sebenarnya mempunyai arti dan makna tersendiri. Dan nanti kalau teman-teman mau nonton maknanya apa, itu bisa nanti search YouTube saya, Afif Grapologis, itu saya sudah buat free untuk teman-teman yang mau belajar alfabet A sampai Z. Nah, dalam hal ini, huruf A ini lambang talkatif, lambang komunikasi, dan ketenaran. Huruf A yang tertutup adalah orang-orang yang menulis dengan huruf A tertutup adalah orang-orang yang cenderung bukan orang yang senang untuk memulai pembicaraan pertama. Cenderung dia menahan. Sedangkan orang-orang yang kedua, yang terbuka, adalah orang-orang yang cenderung ingin menyampaikan informasi, mengajak ngobrol, dan lain-lain. Semakin terbuka, maka semakin dia ingin menyampaikan informasi. Bedanya apa? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Misalnya seperti ini situasinya. Misal saya main ke kantor Coach Awi. Saya ngobrol sama Coach Awi. Coach Awi, ke ruangan beliau, Coach, saya butuh uang. Boleh nggak saya pinjam? Misalnya Coach Awi tulisan huruf A-nya nomor 1. Maka Coach Awi bilang, oke, Viv, misalnya saya belum ada, nanti saya cari. Sudah, stop di situ aja. Dia nggak nyampein informasi itu ke orang lain. Tetapi kalau Coach Awi tulisannya misalnya nomor 2, maka Coach Awi setelah ngobrol dengan saya, maka dia akan berbicara dengan orang lain. Bisa jadi mencari solusi, bisa jadi dia untuk mengobrol. Nah, kalau seandainya di nomor 3, apalagi nomor 4, Afif masih di situ, dia ngomong, "Hei teman-teman, Afif lagi butuh uang nih, siapa yang ada?" Seember itu. Nah, mana yang bagus? Semuanya bagus tergantung penempatan kita.
nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau untuk marketing sangat bagus orang-orang yang hanya tertutup. Tapi sebagai auditor dan lain-lain misalnya, A tertutup lebih bagus. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui kelebihan kita dan kelemahan kita, serta kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk keperluan kita sehari-hari. Ini baru kita ngomongin A terbuka bagian atas. Kalau A terbuka bagian bawah itu artinya apa? Seperti ini misalnya. Nah, ini jarang memang, tetapi teman-teman perlu hati-hati. Ini mengindikasikan, kalau misalnya ada yang nulis A terbuka bagian bawah, walaupun kecil, ini beda dengan huruf D. Huruf A dulu yang kita bahas. Huruf A seperti ini mengindikasikan orang ini termasuk tukang bohong. Nah, apa beda karakter sama sifat? Kalau sifat itu bawaan lahir dari seorang ayah, kalau dari kita jelaskan dari ilmu epigenetik, maka karakter itu adalah hasil kejadian demi kejadian, hari demi hari, sehingga membentuk karakter kita. Nah, itu huruf A. Sekarang kita ngomong tentang huruf E. Coach, kalau kadang terbuka, kadang ketutup gimana, Coach? Nah, artinya konsistensinya itu kadang hobi bicara atau senang berkomunikasi, kadang menahan diri, artinya lihat situasi. Nah, untuk penilaiannya tinggal mana yang lebih banyak aja. Dan biasanya kalau saya lihat nanti dia letaknya, hurufnya itu letaknya sebelah kanan atau kiri, itu nanti beda arti. Tapi pada umumnya kalau dia banyak terbuka, berarti dia lebih senang untuk berkomunikasi. Talkative kalau tanda dalam grafologi nyebutnya. Kalau tertutup, dia itu cenderung menahan diri. Seperti itu. Nah, sekarang huruf E. Iki siapa, Mahfud sampai siapa? Nah, sekarang huruf E. Perhatikan huruf E, teman-teman. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang bedanya apa? Yang membedakan adalah perutnya. Besarnya. Besar loop, kalau kita menyebutnya namanya loop. Jadi besar loopnya. Nah, huruf E ini melambangkan kalau dalam grafologi disebut dengan broad-mindedness dan narrow-mindedness. Semakin lebar loop seseorang, berarti semakin broad-mindedness. Berarti dia semakin terbuka, pola pikirnya siap menerima informasi dan siap mendengarkan masukan-masukan. Sehingga kalau berdiskusi dengan orang ini, dia cenderung kalau kita ngobrol lebih banyak mendengarkan. Dia menunggu informasi-informasi lebih dahulu sebelum dia nanti memberi nasihat dan lain-lain. Termasuk nanti dia memberi advice dan lain-lain. Tetapi kalau semakin tertutup, terutama untuk nomor 5 kayak huruf C, 4 dan 3, ini namanya narrow-mindedness. Dia hanya berpikir pola pikir dia yang benar, yang lain itu salah. Sehingga kalaupun kita mau memberi masukan, nasihat, dan lain-lain, agak sulit, kecuali orang ini dia mengakui figur orang yang diajak diskusi itu atau otoritasnya lebih tinggi. Dia mau mendengarkan, tetapi kalau dia dengan yang sejajar, cenderung agak sulit. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman masuk yang mana? Bagus yang mana? Balik lagi, nggak ada benar, nggak ada salah. Semua sangat tergantung situasi nanti. Yang penting tujuan kita adalah memahami. Nah, ini baru tes kecil dari huruf A, I, dan E. Seperti itu. Nah, kenapa? Mau nanya. Boleh. Kalau huruf E ini dia lengkungnya agak ke samping sedikit. Dia ini kan kalau tulis ini kan di atas ya gitu ya. Nah, adakah orang tulis huruf E itu dia kayak garisnya ke samping gitu. Jadi kayak kesannya kayak bulan sabit gitu. Gimana? Aku harus lihat aja nih. Aduh, gimana ya? Entar deh, Japri. Nanti Japri aja ya, nanti diskusi lah, tiktok. Nah, siap, sama ini deh, sama coba kemarin kan Max ini pernah ikut yang kantong uang kan? Nah, kita coba teman-teman menulis deh,
Saya minta satu lagi teman-teman nulis kata-kata ini. Baba, bibi, bubu, budi. Baba, bibi, bubu, budi. Baba, oke, nah sekarang ini huruf B ini adalah huruf tentang aksara kantong uang dan termasuk huruf bisnis. Jadi perhatikan, kalau seandainya teman-teman menulis dengan huruf B terbuka bagian bawah atau terbuka bagian samping, artinya kondisi teman-teman saat ini adalah kondisi keuangan teman-teman agak sedikit terganggu. Kalaupun nggak terganggu, artinya kehidupan teman-teman biasanya boros. Antara need dengan want lebih banyak want daripada need. Saya nulis B-nya beda. Seperti belajar di SD. Kalau B yang kayak gini, enggak kehitung, enggak. Karena dia nanti hurufnya B yang ini. Makanya nanti bisa ketahuan terbuka atau enggak. Nah, saya 2014 itu, saya baru resign 2013. Jadi dari seorang manajer 9 tahun, terus saya resign, saya buka usaha. Saya pertama kali dianalisa oleh guru saya itu huruf B saya kayak gini. Terbuka. Jadi keuangan saya ketahuan waktu itu. Dan akhirnya dibilang sama beliau, coba terapi Pak, nulis huruf B-nya ketutup. Maka nanti secara perlahan-lahan, keuangan dan lain-lain itu akan membagus. Peluang-peluang juga nanti datang banyak. Seperti itu. Kalau seandainya itu, rapet wangi. Oh, sip. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang setelah kita ini, semua yang terjadi tadi itu sebenarnya adalah internalisasi. Internalisasi dari apa? Internalisasi dari kehidupan kita sehari-hari, dari kecil hingga sekarang. Apa saja sih yang terjadi? Internalisasinya kebudayaan, kepercayaan, dan lain-lain. Kejadian-kejadian hidup kita, akhirnya internalisasinya masuk ke dalam diri kita. Nah, sekarang internalisasi ini terjadinya di mana? Dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika seseorang, sekarang saya bahas ilmu epigenetik sedikit. Jika seorang ayah rambut lurus menikah dengan seorang ibu rambut keriting, anaknya rambut lurus, gen rambut keritingnya ada kan? Ada apa enggak? Ada, Coach. Ada ya. Nah, tetapi bisa jadi kondisinya off atau minor. Nah, ternyata dalam begitu dilahirkan ini ternyata bukan cuman fisik, tapi juga bakat, penyakit, dan sifat juga diturunkan. Nah, untuk meng-on-kan dan meng-off-kannya ini melalui 5 cara. Pola obat-obatan, pola makanan, pola lingkungan, pola emosi, dan pola energi. Pola emosi dan pola energi ini saya pakai metrik. Nah, pola makanan itu bisa. Nah, pola lingkungan saya pakai grafologi. Seperti itu. Nah, sekarang begitu seorang anak bayi ini lahir, maka dalam kehidupan, begitu seorang bayi lahir, maka benar-benar 100% kemampuan alam bawah sadarnya itu berfungsi. Oke? Nah, dengan seiring waktu internalisasi itu terjadi, maka ini adalah pikiran bawah sadar. Maka seiring dengan waktu perlahan-perlahan anak kita ajarin, nak kalau makan itu berdoa, nak kalau makan itu mulai tangan kanan, nak menulis itu dengan tangan kanan, nak kalau ketemu dengan orang tua sujud,
kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kurang mampu, coba kita memberi. Nah, ajaran-ajaran itulah internalisasi yang akhirnya masuk ke sini. Sehingga membentuk juga pikiran sadar. Pikiran sadar ini menjadi 10%, ada juga yang 12%, tergantung nanti penelitiannya apa. Di sini menjadi 90, tadinya 100. Artinya tetap semua kondisinya di sini. Contoh, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pada saat teman-teman baru belajar nyetir, maka yang dilakukan adalah rem, gas, kopling. Rem, gas, kopling. Rem, gas, kopling. Sehingga pada saat mengajar itu, pada saat belajar tadi, semua fokusnya di situ. Tetapi begitu sudah menjadi masuk dalam pikiran bawah sadar atau istilahnya internalisasinya sudah dapat, mau sambil nelpon, mau sambil diskusi, semua sudah jalan otomatis. Seperti itu. Semua sudah jalan otomatis. Nah, inilah yang disebut dengan, tulisan itu terlihatnya pada saat kita diminta tadi menulis dada ayam anak 8 atau intik ini bermotif bintik-bintik, pikiran sadarnya ini yang ini menulis itik ini bermotif bintik-bintik. Tetapi bentuknya bisa seperti yang teman-teman tulis, masing-masing berbeda, itu hasil dari sini. Hasil dari pikiran bawah sadar. Nah, karena kita bahas tulisan, maka yang terlihat tulisan. Tetapi selain dari tulisan bisa juga terlihat dari apa? Pola sikap. Oke, pola perilaku, cara ngomong, itu juga terlihat dari mana? Akumulasi pikiran bawah sadar. Kurang lebih paham ya tentang pikiran bawah sadar? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau belum ada yang ditanya lagi, saya akan masuk materi berikutnya. Kak, saya mau tanya. Oh, boleh. Itu bentuk, kan di psikoanalisa itu ada bentuk gunung es, iceberg model. Oh iya, oke. Ya. Itu yang kelihatan itu kan seperberapa? Betul, hanya 10%. Ya, let's say 10%. Bawah sadarnya kan harus kita amati, kita gali lawan kita supaya muncul yang bawah sadarnya. Jadi memang sulit, manusia itu kan unik dan misteri. Ya, jadi untuk menilai untuk baru beberapa kali ketemu kan belum bisa. Oke, nah dengan grafologi Anda bisa menilai itu semua, Pak. Kalau ada sampel tulisannya. Oh, begitu. Enggak. Betul. Ya, Coach punya buku nggak tentang ini, grafologi? Saya sih belum ada buku, cuman saya ngajar. Tapi nanti lah Pak, nanti di akhir sesi kita diskusi itu. Sekarang materinya dulu aja. Enggak, kalau yang di YouTube itu di mana? Di grafologi? Oh, di YouTube? Ini nama YouTube-nya Pak, kalau mau mencari. Iya. Ya, silakan. Silakan, Coach. Oke. Ini nanti kalau mau mencari ya Afif Grafologis. Nah. Oh ya. Oke, sekarang. Terima kasih. Yuk sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Nah, dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu, teman-teman sekalian, itulah yang akhirnya menciptakan bentuk tulisan teman-teman. Nah, sekarang sebelum masuk ke bentuk tulisan, saya pengen coba menganalogikan seperti ini. Saya ekspresinya lagi ngapain? Senyum ya. Kalau saya kayak gini, menjulurkan lidah, maknanya apa? Bagi sebagian orang itu bisa jadi mengejek kan? Iya. Tetapi di belahan timur, di belahan dunia yang lain, terutama di Tibet dan di New Caledonia, itu artinya justru mendoakan. Oh. Nah, jadi sama seperti ini. Kalau saya ini artinya apa, Pak? Saya nggak bisa lihat, Coach. Oh, nggak bisa lihat ya? Iya. Kalau saya menggeleng, itu artinya apa, Pak?
tidak mengerti atau ya. Tidak mengerti atau tidak mengetahui atau tidak setuju ya. Tidak setuju. Pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau orang India yang menggeleng, acah, itu artinya justru iya, Pak. Iya. Justru dia setuju. Ternyata body language yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Jadi pada saat kita menilai pun kita perlu tahu kulturnya apa, ininya apa, sehingga kita tidak misinterpretasi. Nah, disinilah akhirnya itulah hasil internalisasi. Semua itu nggak ada benar, nggak ada salah. Contoh lagi, makan daging sapi bagi umat Muslim itu halal jika dipotong dengan benar. Tetapi bagi umat agama tertentu, ini justru nggak boleh. Misalnya seperti di Bali. Sama berkebalikan. Karena apa? Value, belief, religion. Dan itu hasil internalisasi dan itu hasilnya membuat kita sekarang seperti itu. Dan akhirnya itu semua akhirnya terbentuk dari pergaulan dan lain-lain. Akhirnya tercipta juga di bentuk tulisan tangan. Nah, itulah yang disebut dengan body language. Nah, dalam tulisan tangan ada juga yang disebut dengan body language on paper. Jadi body language itu bagi yang paham juga terlihat di tulisan tangan. Oh, orang ini lagi marah. Oh, orang ini sangat antusias. Oh, orang ini lagi pesimis. Oh, orang ini tidak mandiri. Oh, orang ini seperti apa. Itu semua bisa terlihat bagi yang memahami. Nah, itu disebut dengan body language on paper. Nah, sekarang coba kita, walaupun tanpa belajar, saya akan menulis beberapa sampel yang teman-teman nilai. Menurut teman-teman, contoh. Maaf, saya nggak bisa lihat, nggak ada. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang bagi yang bisa lihat aja. Oh iya. Karena kan harus saya kasih lihat, Pak. Kalau nggak kan memang nggak bisa, karena ini harus sampel. Contoh kata mama. Mana menurut teman-teman orangnya itu yang lebih agresif, satu atau dua? Dua, Coach. Dua. Ada yang jawab satu nggak? Oke, sekarang. Satu kayaknya kok. Nah, ada satu ya, ada yang satu. Sampai saat ini artinya sendiri sudah ada dua jawaban kan? Dan semua jawaban pada saat ini masih saya anggap benar. Sama-sama Andi tanda tangannya, tapi satu tercoret, satu enggak. Mana menurut teman-teman orang yang lebih ekstrovert? A atau B? B, oke. Pak Dedi, terima kasih. B, Coach. B. A. Oh, ada yang A. Boleh, nggak apa-apa. Orang yang ditarik bawah itu yang tegas, itu biasanya ekstrovert. Kalau tidak dicoret itu. Sekarang huruf C dan D, kata-kata Haris, mana orangnya yang lebih pemalu, C atau D? D. Nah, D, oke. Kenapa semua ada jawabnya, ada yang sama, ada yang beda? Itulah hasil internalisasi kita. Itulah hasil internalisasi teman-teman. Dan itulah yang akhirnya menjadi jawaban yang belief dan lain-lain. Tetapi pada sampai saat detik ini, maka semua jawaban benar. Tetapi kalau kita untuk mengetahui benar salah, maka kita perlu standar. Sehingga bisa diketahui jawaban itu mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk nomor yang di atas, manakah yang lebih ekstrovert, maka jawabannya B. Kenapa? Karena tulisannya lebih besar dan tidak ada coretan. Sehingga dia lebih nyaman untuk secara ekstrovert. Kalau introvert yang mana? Yang A. Nah, untuk yang ini, manakah yang lebih agresif? 2 atau 1? Orang-orang yang cenderung agresif adalah orang-orang yang tulisannya cenderung tajam. Maka dia biasanya cenderung agresif. Manakah yang lebih pemalu? C atau D? D yang lebih pemalu. Kenapa? Karena tulisannya kecil-kecil. Seperti itu. Perhatiin deh, kalau orang yang egonya besar, biasanya tulisannya besar-besar. Coba deh ingat-ingat. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan internalisasi
dan hasil tulisan teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan bentuk tulisan seperti ini. Saya akan mulai masuk. Nah, karena ini ngomongin Grapo Healing, konteksnya Grapo Healing for Happiness, maka saya akan menjelaskan seperti ini. Dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Coba ingat-ingat tulisan teman-teman SD, SMP, SMA, itu beda-beda nggak? Beda, Coach. Beda ya? Artinya karakter kita bertumbuh. Dan semua beda-beda. Nah, dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Tinggal kita mau melakukan yang mana. Nah, sama analoginya seperti ini. Misal kita mengetik kata saya unik. Begitu diketik saya unik, di print, ternyata secara tidak sadar ada kata tidak pada saat terprint. Di printannya itu menjadi saya tidak unik. Yang saya maksud adalah saya unik, tapi terprint saya tidak unik. Ada dua cara untuk membetulkannya. Pertama, di tip X, dicoret tulisannya di kertasnya, maka sesuai dengan maunya kita. Saya unik. Atau kita edit di laptopnya. Kata tidaknya itu kita hapus. Nah, cara untuk membetulkan dari laptop itu disebut cara dari dalam, cara di tipek itu cara dari luar. Cara dari luar ini kita pakai tulisan tangan atau kita sebut dengan grafoterapi. Prosesnya itu butuh 30 hari. 30 hari menulis dengan pola-pola tertentu. Nah, merubah yang di dalam inilah kita pakai hipnoterapi, NLP, spiritual, dan lain-lain. Karena saya license matrix, saya pakai matrix. Hasilnya lebih powerful. Apalagi jika kita mengerti dua-duanya, percepatan semakin terjadi. Sehingga begitu kita kasih tahu polanya ini, di dalamnya kita beresin, polanya kita kasih, percepatan semakin terjadi. Seperti itu. Nah, manfaat menulis itu apa aja sih? Salah satunya itu untuk kesehatan itu bagus, terutama untuk kesehatan pola pikir dan lain-lain. Contoh, pada saat Pak Habibie waktu itu Ibu Ainun Habibie meninggal dunia, Pak Habibie itu direkomendasi untuk dokternya itu adalah untuk tinggal mencari hobi apa saja. Nah, Pak Habibie waktu itu memilih menulis, sehingga proses pemulihan beliau lebih cepat. Termasuk juga artis, saya lupa namanya, yang main bidadari kecil itu bisa seperti itu. Oke, nah sekarang setelah kita tahu dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sekarang kita mau pakai ini untuk merubah apa? Grafologi for happiness, grafologi healing for happiness. Nah, ternyata untuk menjadi happy itu gampang. Nah, ada dalam tulisan tangan kita menyebutnya namanya ini adalah baseline. Dalam grafologi disebut sebagai garis dasar tulisan tangan. Kalau seandainya teman-teman menulis di kertas A4 polos, maka tulisan teman-teman akan bisa dilihat garis seolah-olah dia membentuk garis, bisa naik, bisa turun, bisa lurus banget, ataupun bisa gelombang. Nah, dalam grafologi baseline ini kata kuncinya adalah
adalah tingkat motivasi. Dalam baseline itu ada 7 baseline tulisan. 1, baseline lurus. 2, baseline tulisan naik. 3, baseline tulisan turun. 4, cembung. 5, cekung. 6, gelombang. 6 aja dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya kertasnya itu bergaris, kalau mau coba menulis, coba aja menulis, tapi jangan misalnya ini garis-garis, jangan menulis seperti ini, tapi coba menulis seperti ini. Coba aja nanti baseline-nya ketahuan. Nah, sekarang saya mengartikan ya. Kalau seandainya seseorang itu menulis dengan baseline lurus, maka karakternya adalah baseline lurus ini seperti ini. Sama seperti penggaris. Orangnya lurus, kaku. Tetapi bisa diandalkan. Artinya orang-orang yang menulis dengan baseline lurus itu memiliki kecenderungan orangnya itu termasuk gigih, juga termasuk orangnya itu sedikit kaku, tapi bisa diandalkan. Karena dia bekerja sesuai dengan SOP. Nah, orang-orang yang menulis dengan baseline naik, nomor 2, kalau kita menulis kertas 40, tiba-tiba kalau tulisan kita naik, itu adalah orang-orang yang penuh rasa antusias, semangat yang tinggi, berapi-api, lihat segala sesuatu dengan hal-hal yang positif, dengan penuh semangat, pantang menyerah. Nah, berkebalikan dengan turun. Turun ini adalah orang-orang yang cenderung banyak problem, lagi punya masalah mental. Nah, klien-klien saya rata-rata yang lagi problem itu tulisannya turun atau kadang-kadang kalau nggak gelombang. Caranya untuk menerapinya gampang, suruh dia menulis naik. Gampang nggak? Sulit. Kenapa? Karena itulah internalisasi. Butuh waktu. Kecuali kita beresin juga dalamnya, maka percepatan terjadi. Biasanya saya terapi juga dalamnya. Dan hasilnya akan berbeda. Dan saya menggunakan Grapo Healing ini, itu sebelum dan sesudah terapi, tulisannya benar-benar berbeda. Sehingga terlihat progresnya selain kita menggunakan progres skala. Jadi untuk healing benar-benar bisa terpakai dan terlihat, serta benar-benar menjadi acuannya terlihat. Nah, kalau orang-orang yang menulis dengan tulisan naik kemudian turun, ini adalah orang-orang yang cenderung berapi-api di awal, tetapi ketika dia ada masalah, mentok, dan lain-lain, cenderung orang ini gampang putus asa. Nah, orang-orang seperti ini perlu benar-benar diawasi. Berkebalikan dengan nomor 5. Kalau orang-orang nomor 5 adalah orang-orang yang cenderung di awal-awal males-malesan, ogah-ogahan, nggak mati dulu, tapi begitu dia menemukan motivasi dan dia melihat ada peluang, dia cenderung semangatnya tinggi baru. Nah, berbeda lagi dengan yang ini. Kalau nomor 2 ini naik, seolah-olah kita naik gunung, butuh semangat yang tinggi. Begitu juga dengan turun. Nah, bayangkan orang naik turun. Semangat enggak, semangat enggak, semangat enggak. Maunya seenak udulnya dewe. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa diandalkan. Nah, kebanyakan orang-orang yang ada problem di masalah emosi dan pola pikir, itu adalah orang-orang yang baseline-nya gelombang, dan baseline-nya turun. Untuk mengetahui gelombang dengan turun, gimana? Biasanya saya meminta orang-orang tersebut mengarang di kertas A4 polos minimal setengah halaman. Karena saya perlu melihat pola. Kecuali untuk have fun, beda lagi. Dengan menulis banyak itu, maka polanya akan terlihat. Dari pola itulah makanya kita bisa melihat internalisasi seseorang tersebut. Dan dari situ kita mau handle seperti apa. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut lagi materinya. Kalau ada pertanyaan? Bisa diikuti?
Karena memang kalau untuk grafologi perlu sampel tulisan, makanya saya perlu pakai papan tulis. Mas Afif, ada pertanyaan dari Pak Dedi, mungkin menanyakan pola nomor 7 ya. Oh, kalau nomor 7 itu umumnya seperti ini. Dia lurus, tapi turun di bagian akhir. Nah, ada beberapa makna seperti itu. Contoh, saya akan mencoba garis. Ganti baju ya. Nomor 1 itu baseline-nya lurus. Baseline yang dimaksud ke baseline itu seolah-olah kalau seandainya kita tarik garis, dia membentuk garis lurus. Nomor 2, baseline-nya naik. Kalau kita seolah-olah membuat garis, dia itu seolah-olah naik. Ini yang disebut dengan baseline. Nomor 3, baseline-nya turun. Nomor 4, baseline-nya itu cembung. Ini cekung. Nah, nomor 7, ini, tapi dia turun ke bagian bawah sedikit. Nah, kalau nomor gelombang, itu adalah gabungan minimal ada 3 baseline. Maka bisa disebut sebagai gelombang. Artinya orangnya itu mut-mutan, nggak stabil, labil, dan lain-lain. Kalau tingkat nah, karena ini kata kuncinya tingkat motivasi, artinya motivasi yang bagus yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, 4, 5 ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tingkat motivasi yang bagus. Seperti itu. Nah, dalam hal healing gimana? Tinggal kita lihat, begitu seandainya dia nomor 2 dengan nomor 1, artinya secara motivasi dia bagus. Begitu seandainya dia nulis di nomor 3, 4, dan 5, artinya ada sesuatu. Nah, dari sini kita gali. Biasanya, kalau misalnya dia menulis, kata kuncinya teman-teman perhatikan pada saat dia menurun itu, misalnya dia ngomongin tentang apa, biasanya itu yang problem. Misalnya dia ngomongin tentang keluarganya, atau tentang suaminya, ataupun misalnya tentang sekolahan, maka itulah yang problem. Kalau dia misalnya seperti ini, dia bilang, saya mencintai suami ini, dan menyayangi, tapi tulisannya turun. Artinya dia membohongi apa yang kita bicarakan. Apa yang dia bicarakan. Kenapa? Karena tulisannya turun. Tulisan turun itu mengindikasikan apa yang dia omongkan, misalnya kata mencintai dan lain, tapi turun. Inilah yang disebut dengan bahasa nonverbal. Dia bahasa verbalnya mencintai, tetapi tulisannya turun. Artinya nonverbalnya ada kekecewaan di situ. Nah, dari situ kita bisa pakai untuk healing. Dengan apa? Misalnya kalau untuk dalam konteks grafologi, kita minta dia menulis, mengarang. Biasanya saya mix. Saya minta coba tulis atau pilih 10 alasan atau solusi atau hikmah dari kejadian yang Anda buat. Begitu dia menemukan itu semua, baru dalam bentuk tulisan dibuat seperti itu. Bisa dipahami kalau rekan-rekan sekalian? Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Kalau mau tanya misalnya yang bukan healing, tentang grafologi juga boleh. Nggak apa-apa. Jadi Coach, kalau misalnya tulisan tangan waktu lagi mengarang itu semua kalau itunya harus lurus semua ya? Tiap line itu lurus atau gimana tuh? Nah,
Tergantung. Jadi gini, pertama kali pada saat Anda menulis di kertas A40 itu hasil apa adanya. Artinya itu karakter Anda, itu yang terlihat. Oke? Nah, sekarang dari tulisan itu mau dibuat apa? Misalnya ternyata tulisan Anda itu tidak lurus, artinya misalnya turun. Artinya ada problem. Nah, ubah bentuk tulisannya jadi naik kalau mau dalam grafologi. Nah, kalau dengan matriks, biasanya kan tinggal kita terapi tempat kedamaian. Saya biasanya kombinasi bagi teman-teman yang sudah belajar metrik dan sudah belajar grafologi, biasanya saya suruh kombinasi tempat kedamaian, langsung seolah-olah menulis, tulisannya naik, udah, nanti langsung berubah. Seperti itu. Oh gitu, thank you. Paham ya? Tulisannya, baseline-nya gimana sekarang? Saat ini? Nah ini, nggak maksudnya cuma mau tahu aja nanti kalau misalnya saya tulis di kertas mengarang gitu ya. Oh iya, boleh. Gelombang, Nanti boleh WA saya, ngobrol diskusi. Saya kasih tahu. Oke, thank you. Terutama kalau untuk healing, paling cepet banget itu kalau memang sudah belajar metrik, apalagi nanti belajar grafologi, indikasi. Jadi gini, proses penyembuhannya itu dipercepat. Kenapa? Karena metrik itu menyembuhin dari dalam. Dengan grafologi kita tahu problemnya apa, dan dengan pola-pola tertentu ini dibenahi, maka percepatan semakin terjadi. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya. Pak Dedi tadi nanya kalau ada sakit apa enggak ya. Nah, untuk ada sakit apa enggak dalam grafologi itu bisa diketahui. Nah, saya akan masuk ke materi selanjutnya yang disebut dengan materi 3 zona. Ada pertanyaan, Coach. Oh, boleh, silakan, Pak. Tentang Anda berulang kali menyebutkan matriks yang dari dalam. Oh yang iya. disebut apa itu yang disebut matriks? Maaf, saya nggak tahu saya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Jadi metrik itu adalah satu metode pelatihan yang ditemukan atau didevelop oleh coach kami namanya Pak Wiswandiso. Nah, beliau itu menemukan teknik namanya metrik. Jadi metrik itu perpaduan re-engineering mind secara gampang. Itu adalah re-engineering mind yang digunakan untuk mengatur perilaku, pola pikir, dan lain-lain. Nah, dia nanti itu bisa belajar langsung dengan Coach Awi. Seperti itu. Kalau di Palembang dengan saya. Tapi kalau online ataupun di Jakarta dengan Coach Awi. Coach Awi, seperti itu. Ya, nanti di akhir sesi juga ada Coach Awi, atau nanti juga saya bisa bantu. Ya. Saya dan Pak Robert sebenarnya sudah dapat lisensi untuk mengajar. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama, Pak. Nah, sekarang pertanyaan dari Dedi, kebenaran tadi saya kebaca, gimana cara mengetahui seseorang itu sakit dari tulisan tangan? Bisa nggak dilihat? Bisa, selagi memang tandanya jelas banget. Caranya gimana? Dalam grafologi ada yang disebut 3 zona. Masih ingat nggak teman-teman menulis zaman dulu itu menulis buku halus kasar? Menulis indah? Yang bukunya kayak gini. Iya, masih. Ya, ternyata ini fungsinya banyak banget setelah saya belajar. Nah, ini adalah kata hanya. Oke. Semua huruf-huruf yang ada tiang, ini kita sebut sebagai upper. H, K, B, D, L, T. Oke? Ini kita sebut sebagai upper. Semua huruf-huruf yang di tengah, A, I, E, M, N, dan lain-lain, ini kita sebut sebagai middle atau tengah. Semua huruf-huruf yang ada buntutnya, Y, G, P, J, Z, Z termasuk. Z itu termasuk lower, ini kita sebut sebagai lower. Jadi menulis Z yang benar itu seperti ini. Kalau zebra kan biasa seperti ini ya. Yang benar itu seperti ini. Ada lowernya. Z juga termasuk kategori lower. Oke, saya jelaskan dahulu. Kalau seandainya ini tubuh manusia,
Nah, huruf-huruf ini juga mencerminkan dari tubuh kita. Bagian upper itu adalah bagian dari leher ke atas, berarti yang berhubungan dengan kinerja otak, tentang imajinasi, tentang daya hayal, perencanaan, spiritualitas, dan lain-lain. Oke? Middle itu berhubungan dengan hati harian, perasaan harian, dengan organ-organ penting. Jantung, paru-paru. Oke? Ini di bagian middle. Lower itu dari pinggang ke bawah. Depan alat kelamin, belakang dompet. Bagaimana kinerja seksual. Ini di bagian lower. Nah, terlihat nomor 1, 2, 3, dan 4 beda nggak? Nomor 1 dominan bagian apa? Huruf H-nya terlihat beda banget ya? Iya. Nah, ini artinya kita menyebutnya berarti dominan bagian upper. Nomor 2, dominan bagian lower. Nomor 3, dominan bagian middle. Yang keempat ini adalah yang seimbang. Oke? Nah, orang-orang yang nomor 1 adalah orang-orang yang senang, kalau misalnya kita ngobrol, adalah orang-orang yang senang berdiskusi, berwacana. Karena apa? Dia berhubungan dengan bagian kepala, bagian otak, bagian upper. Jadi berimajinasi, perencanaan, segala macam itu dia jago. Tapi karena lowernya rendah, actionnya kurang. Geraknya kurang. Nomor 2, dia malas mikir, tapi dia kalau ngerjain sesuatu totalitas, benar-benar dia mengerjakan dengan segenap energinya. Dan orang-orang seperti ini nggak bisa bekerja di belakang meja, nggak tahan karena dia harus gerak. Nah, nomor 3 itu bagian middle, upper enggak, middle enggak, tapi bagian perasaan. Nah, orang-orang seperti ini cocok untuk di bagian admin dan lain-lain, ini sangat cocok. Nah, yang nomor 4 itu yang ideal, artinya semua zona ada, artinya dia siap ditempatkan di zona mana aja, artinya dia bisa di lapangan, di dalam ruangan, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan 3 zona. Nah, dari zona inilah kita bisa melihat seseorang itu ada masalah apa enggak, dari untuk kesehatannya. Contoh ya, kata hanya, terlihat nggak ada yang kayak gerigi-gerigi? Iya. Yang ini? Iya, Coach. Oke ya, terlihat. Nah, sekarang dia geriginya di daerah mana? Daerah upper kan? Maka biasanya dia ada problem atau sakit di wilayah kepala. Kalau yang ini, karena dia di lower, dia berhubungan dengan kaki dan biasanya juga nanti berhubungan juga dengan kemampuan seksual. Yang ini, selain dari yang kita nyebutnya tremor, ini juga kita sebut sebagai ink blood. Ada penebalan tinta. Dan penebalan tinta ini terjadi tidak sengaja karena apa? Karena brainwriting tadi, semua itu hasil internalisasi tadi. Nah, ini mengindikasikan ada sakit, Dad. Mengindikasikan ada sesuatu di bagian tubuh kita yang problem. Nah, biasanya kalau ada penebalan-penebalan kayak gini, biasanya capek, pegel-pegel, atau kalau memang nanti ada patah, biasanya kalau orang yang pernah kakinya patah dan lain-lain, biasanya seperti ini. Biasanya ada kayak kecil banget itu, patahan seperti ini. Ada yang cuma garis saja, nggak ada buletannya.
Oh beda, ini bukan ini beda lagi. Ini artinya determination. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalau ngerjain sesuatu totalitas dan dia senengnya penyendiri. Artinya dia biasanya kadang-kadang ngerjain sesuatu itu sendiri, disebut solo. Tapi determinasi dalam mengerjakan sesuatu totalitas. Nggak ada benar, nggak ada salah. It's you. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Yang 3 zonanya tadi? Di internet sebenarnya banyak ilmu grafologi ini. Cuma kalau kita baca aja, tidak ada pemahaman, dan hanya belajar grafologi tanpa belajar disiplin ilmu lain, agak lama memahaminya, dan untuk mengklikkan satu dengan yang lain. Dengan teman-teman belajar banyak hal, maka semuanya itu keklik. Kita bisa membahas, menjelaskan segala sesuatu itu dari sisi mana saja. Seperti itu. Dalam hal ini kalau kita ngomongin healing, bisa. Nah, mau misalnya untuk prosperity, kemakmuran, dan lain-lain, itu juga bisa dari grafologi. Ada tarikan-tarikan dan pola-pola tertentu juga bisa dipakai. Dan banyak sekali teman-teman saya yang melakukan terapi, ubah tanda tangan, akhirnya pengeluaran dia dan penghasilan dia sekarang jauh lebih bagus. Dalam waktu 1 bulan itu sudah mulai terasa. 2 bulan itu mulai terasa banget. Perubahannya signifikan. Nah, kalau nulis aja agak lama, tapi kalau misalnya kita pakai metode hipnoterapi, NLP ataupun metrik, percepatan terjadi. Karena apa? Dari dalamnya juga diputar, dibenerin, seperti itu. Program-program. Nah, tulisan yang teman-teman tulis tadi, ini merupakan hasil produksi otak, bukan hasil produksi tangan. Kalau dia nggak ada tangan, dia bisa menulis dengan kaki. Kalau dia nggak ada kaki, bisa menulis dengan mulut. Ada banyak sekali. Ada juga salah satu motivator. Ada salah satu motivator asal Amerika. Asal Amerika itu namanya Nick Fujisi. Beliau terlahir nggak ada tangan, nggak ada kaki. Dia menulis dengan mulut. Bahkan dia memberi inspirasi banyak ke negara-negara bagian di Amerika. Dia bisa berenang, menyetir, dan lain-lain dengan segala keterbatasan. Justru dia level energinya itu sudah jadi inspirator. Dan itu jadi luar biasa. Nah, tergantung sekarang mau dibawa kemana setiap ilmu itu, karena semua ilmu saling beririsan. Karena ini berhubungan dengan healing, saya bahas healing. Tapi kalau mau ada pertanyaan di luar dari healing, saya akan juga bantu jawab. Terutama misalnya untuk keuangan, itu nanti perhatikan huruf G, Y, J, dan B. Ya, itu dulu. Seperti itu. Apa, Coach? Kalau keuangan? Huruf B. G, Y, J, B. G, Y, J, B. B ya? Ya, G, Y, pola, J, B. Ya, itu pola nariknya nanti juga beda. Oke, bisa kasih lihat contoh yang G, Y, Contoh, J, ya. B. Contoh, orang kan kadang-kadang kalau nulis G, J, Y kayak gini kan, nggak ada salah. Y, G, nggak ada salah kan. Nah, kalau dia mau jadi kantung uang dalam grafologi, ini disebut kantong uang. Maka tarikannya itu garis lurus ke bawah, kemudian buat terok seperti itu. Bukan yang seperti ini ya. Ini juga kantong uang, tapi beda nanti hasilnya. Dengan kalau seandainya kita buat lurus dulu, kemudian baru seperti ini. Dia determinasinya kuat, actionnya kuat, baru dikumpulin dan dilarikan lagi ke bagian middle. Nah, terus perhatikan juga huruf B-nya. Huruf B-nya kebuka nggak? Kalau hurufnya kebuka, tutup dulu. Nanti apapun yang dicari keluar semua. Nah, nanti juga dalam tanda tangan bisa juga kita buat logo kantong uang. Ada juga, bisa juga. Bahkan ada juga teman saya, jadi ganti tanda tangan berhubungan dengan kemampuan seksual. Ada. Seperti itu. Oh iya, Coach Awi sendiri juga pernah ganti tanda tangan, saya baru ingat. Dan bagus tanda tangannya yang terakhir.
tanda tangan yang beliau yang pertama itu, Aswandi itu juga sudah bagus. Saya lihat polanya waktu beliau tanda tangan yang lama. Pas yang baru beliau ganti juga, itu bagus lagi. Saya sendiri redesain tanda tangan juga. Seperti itu. Ada lagi? Nah. Thank you. Oke, sama-sama. Sekarang kita masuk yang disebut dengan spasi. Spasi antar kata dan spasi antar baris. Ini kata kuncinya adalah spasi antar kata itu adalah tentang kemandirian. Nah, jadi tentang kemandirian dan berhubungan nanti apa sih hubungan dengan healing? Sangat berhubungan. Dan ini biasanya nanti hubungannya dengan orang tua. Seperti itu. Beda nggak nomor 1 dengan nomor 2? Spasi saya mau dengan saya mau. Terlihat beda nggak? Beda, Coach. Beda ya? Kalau yang ini lebih rapat kan? Iya. Ini ada jarak. Nah, ini sudah mengindikasikan benar apa salah? Nggak ada benar, nggak ada salah. Inilah hasil internalisasi. Dari sini kita bisa menganalisa ini yang disebut dengan body language on paper. Orang-orang yang menulis dengan spasi antar kata sempit atau cenderung rapat, atau kalau kita mau ukur standarnya adalah 1 huruf M dari sang penulis, maka ini mencirikan orang-orang yang sangat butuh support dari orang-orang banyak dan tidak ada atau kurang mandirinya dia dalam kehidupan dia, termasuk nanti juga kurang bertanggung jawab. Beda dengan orang-orang yang menulis dengan spasi yang lebar, artinya dia bisa memanage hidupnya dan bisa cenderung lebih mandiri. Dan apa hubungannya dengan healing? Biasanya kalau saya ngelihat seperti ini, nah saya juga konsultan di SD tertentu di Palembang, khusus tentang parenting. Nah di parenting itu kebanyakan anak-anak kita, terutama kelas 1 dan kelas 2, itu biasanya nulisnya itu rapat-rapat seperti ini. Kalau Anda ingin anak Anda menjadi lebih mandiri, maka mulai hari ini ajarkan 3 zona yang tadi, plus menulisnya itu buat jeda, buat spasi seperti ini. Maka perlahan-lahan dia akan menjadi lebih mandiri. Anak-anak itu paling gampang kalau untuk dibentuk karakternya lewat tulisan tangan dibanding orang dewasa. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena anak-anak itu belum banyak internalisasi atau belum banyak input, sehingga apapun yang disuruh dia mau. Kalau orang dewasa, apalagi belum kenal, maka biasanya dia ngomong seperti ini, masa sih? Bener nggak? Kalau dalam program tadi, dari dalamnya itu ngomong masa sih? Bener nggak? Sedangkan di luarnya mau menterapi. Kebayang nggak program dari luar mau dimasukkan, sedangkan program dari dalam bilang, masa sih bener nggak? Mental kan? Tetapi kalau dari program dari dalam oke, terus ditambah program dari luar, percepatan semakin terjadi. Proses healing semakin cepat. Seperti itu. Saya membantu menghealing beberapa klien saya dengan terapi metrik, kemudian begitu dilihat tulisannya dalam 15 menit, itu beda jauh. Dari skala 10 jadi 0 langsung. Dan tulisannya benar-benar berbeda. Baseline-nya berbeda, spasinya berbeda, semuanya berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi namanya
spasi antar baris. Perhatikan nomor 3, 4, 5, 6. Kalau yang pertama kita ngomongin spasi yang di sini, ini adalah spasi antar kata, ini adalah spasi antar baris. Spasi antar baris ini, perhatikan nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ini, apa yang beda nomor 3, 4, 5, 6? Jarak, oke, Dedi. Jaraknya seperti apa, Den? Nomor 3, 4 itu jaraknya seperti apa dengan 5, 6? Lebih rapat, lebih renggang. Betul, kerapatan. Nah, orang-orang yang menulis dengan kerapatan sampai menyentuh baris bawahnya adalah orang-orang yang penuh kebingungan, tingkat planningnya bermasalah. Dan artinya kalau dalam healing, ini berarti memiliki bisa, Bu, diketahui kalau memang dia menulis. Yang tadi barusan nanya, bisa. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini. Jika tulisan, misalnya nggak usah jauh-jauh, nanti misalnya teman-teman menulis, dan teman-teman menulis antara baris 1 dengan baris di bawahnya itu bersentuhan seperti ini, bahkan kalau dia bersentuhannya lebih dari 2, itu berarti teman-teman itu memiliki skala prioritas yang banyak dan cenderung dalam keadaan kebingungan. Sehingga untuk membenahinya, buat spasi jaraknya. Seperti itu. Sehingga nanti skala prioritasnya bisa benar. Gimana Pak kalau itu tugas kantor harus seperti apa? Nah, kalau memang mau manage, artinya teman-teman perlu upgrade diri teman-teman. Kenapa? Karena antara problem dengan solusi, lebih banyak problem teman-teman dibanding solusi. Sehingga tulisannya seperti itu. Untuk mendapatkan solusi itu, teman-teman perlu mengupgrade diri, belajar banyak hal lagi, banyak baca buku, belajar terapi, dan lain-lain. Termasuk juga misalnya belajar grafologi, belajar NLP, belajar skill-skill non-gelar lainnya. Maka secara otomatis nanti tulisannya juga berubah, seperti itu. Nah, ini yang kita sebut kalau dalam grafologi itu, saya spotnya itu hal-hal konflik itu kalau mata saya ngelihat langsung dapat krek, udah dapat kayak gitu. Nah, termasuk juga misalnya healing ini juga berhubungan dengan rasa percaya diri. Saya hapus dulu ya, bentar ya. Coach Afif ngapus ya, sambil saya bertanya ya. Boleh, Pak. Ini kelihatannya ada perbedaan cara pendidikan di masa jadul dengan masa belakangan. Saya pendidikan masa jadul. Masa jadul tuh tulisan miring. Ya, nah, oke, saya bahas. Oke. Masa belakangan kayak masa anak-anak saya udah lurus, udah tegak. Jadi kayak bikin tulisan seperti huruf G tadi, saya memang miring. Semua tulisan saya miring. Oke, nah itu dalam grafologi kemiringan itu kita sebut sebagai slant. Saya bahas deh, karena Bapak udah buka slant. Slant atau kemiringan tulisan. Kalau begitu, nah apa yang harus bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab apa tuh? Gara-gara apa yang Mas Damat jadi ngontrak di sini? Gara-gara Mang Assalamualaikum Bang Jago. Yo, waalaikumsalam. Nah, selan ini kalau kata kuncinya itu adalah EQ atau emotional question. Nah, ini juga biasanya saya pakai juga kalau dalam healing pengen melihat mengetahui apakah orang ini introvert atau extrovert dan hubungannya apa, apakah dia bisa mengutarakan masalahnya apa enggak.
materi grafologi teman-teman, materinya hanya itu aja sebenarnya. Tapi bagaimana kita membuat menjadi resep masak nasi goreng yang enak, itu sangat tergantung kokinya. Jadi ibaratnya teman-teman belajar grafologi dimanapun, bahannya hanya itu aja. Nah, untuk meramunya menjadi satu disiplin ilmu, kalau teman-teman banyak belajar ilmu lain, maka dia akan menjadi lebih powerful. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan selan. Selan kanan, selan tegak, selan kiri. Kalau ibarat tubuh manusia, kalau selan kanan ini adalah orang-orang yang seolah-olah berlari, maka dia condong ke depan. Adalah orang-orang yang penuh rasa antusias, semangat tinggi, ingin mengetahui keadaan di luar seperti apa, ekstrovert, perhatian terhadap orang lain, care lebih terhadap orang lain. Nah, kalau ke kiri berkebalikan dari kanan, seolah-olah mundur tubuh kita. Itu orang-orang yang menahan perasaan, menjaga perasaan orang lain, lebih mementingkan perasaan orang lain dibanding dirinya sendiri. Introvert, kalau masuk dalam lingkungan tertentu, dia tidak gampang berbaur, karena dia harus mengamati terlebih dahulu, berbeda kebalikan dengan kanan. Tetapi yang di kanan ini kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, karena dia terlalu baik hati, membantu care dengan orang lain. Nah, kalau yang tegak ini adalah orang-orang yang tulisannya tegak kaku, ini adalah orang-orang yang sangat menggunakan logika. Jadi, tipikal kalau ketemu orang seperti ini, 4W, 1H itu harus benar-benar dijelaskan. What, where, when, how, why-nya itu benar-benar dijelaskan. Sehingga bagi dia kepuasannya terlihat. Begitu kita jelaskan. Nah, kalau kata kuncinya untuk mendekati atau untuk mengetahuinya orang-orang yang selan kanan adalah berikan rasa penghargaan dan empati. Kalau yang ini berikan rasa kenyamanan, karena orang-orangnya ini kalau sudah nyaman, bahkan dunianya pun bisa Anda dikasihkan kepada Anda. Nah, yang problem atau repot itu atau ada masalah di healingnya itu adalah orang-orang yang tulisannya itu ada kanan, ada kiri dalam satu baris. Jadi, saya ada kasus juga, kasus menarik, salah satu alumni grafologi saya, dia kebenaran nulisnya itu di baris pertama itu sudah ada kanan dan kiri, baris keduanya juga, saya minta dia ubah perlahan-lahan, dan masih belum berubah, saya terapi dia pakai terapi tempat kedamaian, dan hasilnya langsung berubah, dan akhirnya dia cerita, saya bilang, ini kalau konsisten seperti ini biasanya split personality. Jadi ada 2 personality. Coach, bener coach, dia bilang kayak gitu. Saya bahkan dulu hampir mau bunuh diri karena saya tidak ketemu solusi, tidak tahu sakit saya apa. Dan sejak kemarin saya ikut kelas coach yang grafologi fundamental sama grafologi healing, sekarang saya jauh lebih menikmati. Kenapa? Karena saya sudah tahu problemnya apa, ininya apa. Dan akhirnya, ya karena ketidakmengertian kan, dan kebenaran ke spot di kelas saya langsung bilang saya terapi dia. Dan sekarang dia sudah enakan. Seperti itu. Nah, ini dari selan kanan, selan kiri. Nah, kalau seandainya dia selan kanan, selan kiri ini selain dari duo personality tadi, dia juga bisa memang masih kekanak-kanakan, childish, tidak bertanggung jawab, itu juga bisa terlihat hal-hal yang seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, terima kasih Coach. Cukup jelas ya Pak ya? Bapak selan kanan, selan kiri Pak? Saya orang jadul, kanan. Selan kanan Pak ya? Diajarinya kanan dulu. Nah, kenapa kanan Pak? Menulis huruf T-nya kayak gini nggak Pak? Nah, saya waktu di Palembang Pak, jadi ada sekolah Saverius di Palembang, itu in-house grafologi untuk guru-gurunya. Dan salah satu gurunya itu ngomong begini di kelas, ini yang berhubungan juga dengan huruf T. Nah, ini juga bisa dipakai untuk healing juga. Huruf T ini adalah huruf tentang bagaimana seseorang meraih goal, meraih cita-cita, bahkan termasuk juga untuk mengetahui rasa percaya diri dan kelemahan.
Terlihat bedanya ya, 1, 2, 3 ya. 1 dan 2 sama lah. Nomor 3 beda. Ya. Ininya letaknya lebih tinggi. Ya, letak ini, ya, yang pertama ini, kalau garis bawah kita sebut sebagai stem, kalau garis crossnya ini kita sebut sebagai bar. Nah, bar yang ketiga lebih tinggi letaknya. Ya, ya. Orang-orang yang menulis dengan bar nomor 1 dan nomor 2 adalah orang-orang yang cenderung rasa percaya dirinya rendah. Nah, zaman penjajahan, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia 350 tahun, sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun? Salah satunya lewat jalur pendidikan. Pendidikan zaman dulu itu yang didapat adalah golongan-golongan priai ataupun raja-raja kan. Nah, raja-raja ini sudah penguasa dan mereka diminta menulis dengan huruf T. Artinya mereka merasa rendah diri dengan pihak dari pasukan Belanda kan. Yeah. Nah, mereka membantu mereka itu menjajahnya lewat jalur pendidikan. Nah, saya semakin confirm waktu itu guru di sekolah Xaverius itu mengatakan, Pak, saya diajarkan dengan pola X. Oh, saya baru tahu sekarang ternyata pola itu tujuannya gini. Dulu suster-suster itu mengajarkan setiap hari saya harus menulis dengan pola tersebut. Nah, seperti itulah, Pak. Itu yang namanya grafoterapi, saya bilang. Dengan merubah ini, perlahan-lahan. Seperti itu. Nah, kalau perhatiin deh, Pak. Kalau nanti habis ini googling sebentar ya. Tulisan Bung Karno. Tulisan Bung Karno itu tinggi-tinggi seperti ini semua. Semua rata-rata tinggi-tinggi. Sehingga rasa pede Bung Karno, rasa percaya dirinya, segala macam, antusiasnya, goalnya untuk meraih kemerdekaan itu luar biasa itu. Seperti itu. Paham. Paham ya, Pak ya? Oke, sip. Ya, ada lagi yang lain? Pak Afif, boleh tanya? Boleh, Pak, boleh. Saya seneng malah. Pak, kalau mau mengetahui motif seseorang, lihat huruf apa dan bagaimana, Pak? Motif apa dulu yang dimaksud, Pak? Motivasi motif atau motif jahat, apa? motif baik. Motif niat, Pak. Seseorang Motif bisa dipercaya niat. apa enggak gitu loh. Oke. Artinya kalau gitu berarti ngomong karakter jujur dengan karakter bohong ya, sama karakter kriminal ya. Benar. Oke. Saya bahas juga di sini ya. Semakin bersih tulisan seseorang, maka semakin tingkat kejujurannya semakin bagus. Oke. Nah, kalau perhatikan ini akan berlaku di huruf A, D, O, G. Perhatikan huruf A. Ini bisa huruf A, bisa huruf O, bisa huruf D, bisa huruf G. Oke. Semakin bersih di bagian dalamnya, maka semakin frankness orang tersebut, semakin terbuka, semakin jujur, semakin apa adanya. Jika tulisan hurufnya seperti ini misalnya, ada tanda seperti ini juga mengindikasikan dia ada motif, tapi motifnya belum tahu, belum bisa terlihat, harus lihat tanda lain. Nah, contoh seperti ini, nomor 3, ada loop di sebelah kanan. Jadi kalau kita menulis, sebelah kanannya ada loop. Ini mengindikasikan dia membohongi dirinya sendiri, atau dalam grafologi disebut bahasanya deceitful. Nah, yang nomor 4, ada loop di sebelah kanan. Dia di sebelah kanan. Oke. Ini mengindikasikan artinya namanya sekretif. Artinya orang ini suka menyimpan rahasia. Artinya dia membohongi orang lain. Tidak menyampaikan informasi secara utuh. Kalau dia tahu 10, mungkin dia tahu hanya 6. Nah, yang bahaya itu ini, Pak.
ada double loop kanan dan kiri. Dan ini menjadi karakter pembohong. Nah, kalau dia menulisnya dalam keadaan tertekan, bisa jadi ini keluar, tapi dalam bentuk maksud self-defensive mechanism. Ya, kan kita pengen menyelamatkan diri, Pak, maka nanti dia bisa keluar. Tapi kalau dalam keseharian dia sudah terbiasa menulis seperti ini, biasanya kecenderungan dia itu karakternya itu pembohong. Pembohong bisa jadi dia intinya gini, yang penting dia enak, orang lain susah mah bodo amat. Seperti itu. Gimana kalau huruf A-nya seperti angka 6 terbalik, Pak? Jadi oh gini. Nggak bisa. Ini ya? Nah, iya. Ini beda, Pak, beda arti. Makanya banyak. Satu huruf tuh puluhan. Iya. Nah, ini ciri kreatif sebenarnya. Oh. Ciri kreatif. Dan biasanya orang-orang seperti ini suka baca. Oh. Seperti itu. Nah, tanda kriminal. Ini yang perlu teman-teman waspadai. Ini disebut kalau dalam grafologi disebut dengan grafologi Feldenkrais. Semakin lebar dan semakin dalam, artinya semakin besar dia kemungkinan untuk berbuat kriminal ataupun memberontak ataupun hal-hal yang berbau negatif. Kecenderungannya. Bisa nggak dia pakai hal negatif ini untuk positif? Ada juga sih beberapa orang yang bisa memakainya ini. Karena ingat, Pak, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi kita bisa menyebut benar salah itu berdasarkan standar. Nah, sama seperti ini, Pak. Males bagus nggak sih? Karakter males? Tergantung, Coach. Nah, sangat tergantung. Kalau malas berjudi, malas beli HP baru terus-menerus, kan jadi karakter bagus. Iya, Nah, nggak tapi boros. pada umumnya orang-orang yang seperti ini, apalagi dengan tingkat kesadaran yang di bawah rata-rata, level energinya juga di bawah rata-rata, maka orang-orang seperti ini cenderung berbahaya. Nanti boleh search di grafologi namanya Feldenkrais. Ini kelihatan seperti ini. Seperti itu. Ada lagi? Mau tanya? Diskusi-diskusi? Saya Coach, saya seneng. waktu kecil tulisannya kayak gitu, Coach. Nah. Kayak mana? Kayak yang Feldenkrais. Saya kayak yang paling bawah itu kok. Oke. Nah, ingat dalam grafologi itu kan berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Pada saat lagi kecil, bisa jadi karakter itu ada, ataupun kita kadang-kadang mengikuti orang lain, mencontoh orang lain. Secara tidak sadar, karakter itu nanti bisa ada di kita. Tapi, dengan kita merubah, maka dia akan berubah juga. Ingat, grafologi itu berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Seperti itu. Saya juga ada teman yang dia nulis seperti itu. Dia nyontoh orang lain ya kira-kira setengah tahun, habis itu tiba-tiba dia berubah sendiri. Dan memang pada saat dia menulis itu karakter jeleknya keluar. Dan akhirnya dia belajar grafologi dan dia mengakui semua. Seperti itu. Coach, nggak cocok, Coach. Ya, bisa membuat efek lebih bagus, Dad, kepada kesehatan. Bahkan kalau mau sekalian terapi, Dad, terapi untuk kantong uang. Jangan tanggung-tanggung. Kesehatan dan kantong uangnya juga. Ya kan? Jadi dapat kanan kiri. Kesehatannya dapat, kantong uangnya dapat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, malam, Coach. Malam. Ya, malam. Ya, Coach. Boleh nanya nih? Boleh. Dari Manado. Oh, Pak Mario, apa kabar?
Gimana ini sebenarnya coach nomor 1 ini dari Abang dari Palembang ini baru kelihatan ya. Kabar baik. Gimana Pak Mario? Ya ini kebetulan saya lihat kan ada free class, jadi saya join aja, lihat-lihat aja. Tapi ini pertanyaan saya sih mungkin karena sama-sama siswa Karos, pertanyaan saya tidak ke arah huruf-huruf ya, kan satu perguruan lah. Yang saya mau nanyakan hanya lebih ke matrix kan ya, matrix yang jelasin tadi. Jadi kalau istilahnya ada cara healing penyembuhan kalau grafoterapi dari luar, terus kalau misalnya NLP hipnoterapi sama matrix dari dalam, kira-kira itu Kang Afif, kira-kira Bang Afif itu presentasinya berapa persen ya kalau penyembuhan dari dalam? Presentasi dari dalam lebih besar Pak, sekitar 75%, lebih cepat, dia lebih dalam dan waktunya lebih cepat, sekitar 75% lebih cepat. Dan ini berlaku pada orang dewasa. Nah, anak-anak lebih cepat pakai tulisan tangan. Kenapa? Karena anak-anak belum banyak input, dia lebih gampang dibentuk. Kita ini kadang-kadang yang dewasa ini sudah banyak program-program lain yang sudah ada di kepala kita, sehingga itu dulu yang harus diberesin. Oh iya. Oke. Jadi kalau ke dewasa lebih cocoknya matrix ya. Kalau anak-anak karena ke grafoterapi ya. Gitu. Ya, gampang seperti itu. Karena ada juga beberapa anak-anak kan yang misalnya mau di hipnoterapi, bisa juga tergantung nanti ke pendekatannya. Tapi kalau anak-anak, saya lebih menyukai pakai tulisan tangan. Nah, kalau anaknya nggak mau tulisan tangan, baru saya pakai terapi matrix. Seperti itu. Oh iya. Oke, Bang Afif, kalau yang pertanyaan terakhir ini kan yang apa? Numerologi itu yang lalu sempat di... Oh, numerologi, oke. Ya, kalau itu fungsinya lebih mendeteksi, memprediksi atau lebih ke healing? Bisa dijelasin? Numerologi? Ya, aku sih pernah belajar tapi tidak mendalam, cuma sepenggal-sepenggal. Ya, bisa dijelasin itu? Kalau numerologi saya nggak sertifikasi, cuman kemarin saya sempat belajar juga kepada salah satu sahabat. Halo? Jadi saya juga sempat belajar kepada sahabat saya tentang numerologi itu. Jadi numerologi itu banyak banget. Iya. Untuk hal-hal memprediksi juga bisa. Jadi semakin banyak tools bisa modifikasi sendiri, butuhnya pakai yang mana. Seperti itu. Sorry. Jadi numerologi apa tadi? Memprediksi. Bisa Pak, banyak. Saya nggak hafal karena saya juga nggak sertifikasi di sana. Tapi saya pernah belajar juga. Oh iya. Nanti japri aja ya. Oke. Nanti boleh. Mungkin mungkin nanti kalau matrix saja nanti kita lebih paham ke kelas-kelas yang besok ya. Besok sama lusa ya. Ada 2 hari lagi kan? Ada Pak, nanti kan Pak Arim Mario memang pengen ikut kemarin kan, ikut aja, bagus kok. Iya, saya mau boleh lihat dulu karena dari update status Bang Afif saya lihat sebenarnya matrix itu fungsinya bagus sih, cuman mungkin kita kan internalisasinya belum ke arah sana, jadi perlu di... Ya, nggak ada bener, nggak ada salah, kan tergantung skala prioritas. Oke. Ya. Nanti lanjutnya kita japri aja supaya lebih boleh Bang. Ya. Ini kan kelas. Thank you ya. Siap. Thank you sama-sama. Coach, kembali. Oh boleh silakan. Mau nanya, apakah bentuk tulisan itu kecepatan menulis akan mempengaruhi hasil tulisan gitu, Coach? Biasanya kan kalau di kebiasaan ikut rapat-rapat yang penulisannya cepat sih. Apakah dari tulisan itu bisa kita baca juga gitu?
Dalam grafologi dasar itu juga masuk Pak, namanya speed. Dalam speed itu dibagi menjadi 3. Kecepatan nulisan cepat, kecepatan menulis normal, dan kecepatan menulis lamban. Dan itu memiliki arti berbeda-beda. Cepat ini nanti berhubungan dengan IQ, berhubungan dengan prosesor otak. Semakin orang itu menulis dengan cepat dan bisa dibaca, artinya kemampuan atau intelektual dia cukup tinggi. Beda dengan orang-orang yang kalau menulisnya pelan lambat. Artinya ini bukan tipikal leader, bukan tipikal orang-orang yang prosesornya cepat. Artinya dia bukan tipikal orang yang kalau dia didelegasikan tugas segala macam, biasanya tulisan cepat ini levelnya itu supervisor ke atas. Itu biasanya lebih cepat dibanding staff biasa, agak pelan tulisnya. Dan nanti kalau speed ini dalam grafologi ini berhubungan, kalau saya menyebutnya kata kuncinya itu lebih ke IQ, berhubungan dengan penggunaan kemampuan intelektual seseorang. Kalau slan lebih ke IQ, lebih ke emotional quotient. Kalau speed itu lebih ke intellectual quotient. Seperti itu. Berpengaruh, Pak. Nanti tulisannya itu bisa terlihat dari misalnya ciri-ciri huruf-hurufnya yang berbeda-beda. Kayak misalnya kalau orang menulis cepat, biasanya tulisannya itu cenderung ke kanan, rebahnya. Rebahnya ke kanan. Terus menulis huruf T-nya juga kayak gini kadang-kadang. Atau T-nya lebih ke kanan, lebih dominan kanan. Nah, ini ciri-ciri tulisan cepat. Nah, kadang-kadang kalau saya menganalisa tulisan tangan seseorang, tergantung nanti butuhnya, misalnya atau untuk menterapi, atau sekedar untuk mengenai karakter seseorang, yang penting ada tulisannya, maka bisa diketahui. Nah, kelemahan grafologi, ada juga kelemahannya, Pak. Dia tidak bisa tahu agamanya apa, itu nggak bisa tahu. Jenis kelamin orang itu dia nggak bisa tahu. Nah, di situ ada kelemahan. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain? Tanya, Pak. Iya, saya mau tanya, boleh? Boleh, Pak. Iya, mau tanya, Coach. Ini kan grafologi yang kita pelajari, yang diajarkan ini kan dengan tulisan huruf Latin. Gimana dengan mereka-mereka yang bukan hurufnya Latin, misalnya katakanlah huruf Jepang, huruf Mandarin. Bisa juga, apakah Pak. ada grafologinya juga? Bisa. Ada, Pak. Jadi dalam grafologi itu ada 2 metode belajarnya, Pak. Pertama, metode yang kita sebut dengan metode Gestalt. Metode Gestalt ini ibaratnya kalau kita belajar itu kita melihat lebih menyeluruh, ya ini ukuran, bentuk, kemiringan, besar kecil. Nah, ini lebih ke sana. Maka ini bisa Gestalt ini bisa kita pakai metodenya itu. Nah, ada lagi namanya metode atomistik. Metode atomistik ini lebih ke bentuk-bentuk huruf dan lain-lain. Nah, kalau atomistik ini tidak kita bisa pakai untuk menganalisa tulisan selain dari alfabet. Tapi kalau untuk tulisan yang lain itu bisa kita pakai metode Gestalt. Ya, terima kasih, Coach. Sama-sama. Tanya, Coach. Boleh. Ini mungkin agak keluar ya, terkait dengan tanda tangan. Itu ada indikator goresan atau bentuk yang memberikan petunjuk seseorang itu bakalan sukses pada pekerjaannya atau usaha wira swasta dan lain-lain? Kalau secara grafologi dan signaturologi bisa. Makanya itu namanya meredesain tanda tangan. Bisa. Jadi gini, Pak, ada nggak Pak orang sukses yang jadi gini, ciri-ciri rata-rata tanda tangan orang sukses, kita ngomong tanda tangan ya. Iya. Artinya tanda tangannya itu 1, dia berupa nama jelas. 2, jelas terbaca. 3, pada saat dia membuat nama itu ada perasaan nyaman dan ada indikasi unik. Ada nggak Pak orang sukses yang tanda tangannya bukan nama? Ada. Artinya dia tidak menggunakan kemampuan grafologi, tapi dia meng-up-kan skill yang lain. Kan untuk sukses, untuk maju itu kan dia butuh parameter yang banyak, Pak. Butuh kemampuan yang banyak, butuh akumulasi, internalisasi yang banyak sehingga dia bisa mendrive dirinya.
Nah, tanda tangan ini hanya satu di antara berbagai cara. Begitu Anda pakai, maka kesempatan Anda semakin besar untuk sukses. Jadi pahami, Pak? Iya. Seperti itu. Masih, Coach. Yuk, sama-sama. Coach, apakah ada contoh tanda tangan yang buat supaya bisa sukses? Ada contohnya, Pak? Harus lihat bentuk sih, tapi ini saya ngomongin pribadi aja lah, nggak usah orang lain ya. Ya, ini saya ngomongin pribadi saya sendiri. Ini tanda tangan saya di KTP. Kebenaran tanda tangan saya sudah nama, tetapi banyak sekali coretan dan tarikan-tarikan mundur yang nggak perlu. Kemudian saya belajar dengan guru grafologi yang pertama saya ganti. Nggak ada coretan lagi. Kemudian saya ganti lagi, ukurannya agak diperbesar. Oke, kemudian, ini sempat saya ganti seperti ini, tinggi banget, ini. Untuk mempersingkat, kemudian saya terakhir, setelah ini saya ganti lagi kayak gini, lebih besar. Ini untuk kantong uang. Kemudian saya ganti lagi, terakhir ganti kayak gini. Saya terakhir pakai ini, sampai sekarang. Dan ini ada di baju saya. Itu buat kantong uang ya, Pak ya? Yang bawah dua itu ya? Kantong uang itu nanti beda. Jadi makanya kadang-kadang kalau teman-teman pengen menterapi atau pengen tahu, memang harus perlu konsultasi. Jadi maunya apa, goalnya apa. Sehingga ibaratnya gini, bisa nggak teman-teman sekedar meniru? Boleh, pasti bisa. Cuman kan beda dengan kalau kita konsultasi. Sehingga apa yang memang mau diraih, di goal, itu lebih jelas. Bisa nggak coba-coba? Bisa. Tapi tingkat keberhasilannya apakah 100%, 90%? Belum tentu. Bisa jadi 30%, tapi bisa jadi nge-hit. Bisa. Nah, tanda tangan yang rata-rata jelek itu adalah ada coretan tengah, tidak jelas terbaca, itu sudah ciri. Tulisan nama pun, itu juga belum tentu potensi terbaiknya bisa keluar. Contoh, ini waktu saya belajar sama guru saya, waktu saya belum ngambil sertifikasi, saya masih banyak tanda-tanda yang saya belum ketahui. Ini, saya sudah ngerti dan saya tahu apa maunya saya. Karena saya sudah ngerti setiap tarikan ini ada makna. Dan saya tahu seperti itu. Kalau ada gerakan mundur, emang kenapa? Ada pertanyaan, Coach. Kalau misalnya ada gerakan mundur itu tidak baik ya di tanda tangannya? Enggak juga. Nah, saya perlu lihat dulu. Karena kan kalau kita ngomong tarik huruf A kan ada tarik mundur juga. Mundurnya seberapa banyak? Harus melihat. Oke. Seperti itu. Kalau ada garis yang di bawah tanda tangan, garis bawah ya. Ada arti itu. Itu ada arti lagi. Memang ada arti. Saya sendiri ada garis bawah. Apakah arah negatif? Berapa panjang pun itu juga ada arti. Bahkan selain belajar grafologi di Karos, saya juga belajar dengan guru khusus tentang tanda tangan yang nggak belajar grafologi. Saya belajar banyak sama dia itu namanya Mas Yudi. Itu signaturologi, itu dia belajar khusus tentang tanda tangan. Jadi saya belajar sama dia dan kebenaran saya belajar metrik dan saya cepat pahamnya dia. Karena itu nanti mainnya ke fisika kuantum. Jadi begitu saya belajar metrik, begitu saya belajar Mas Yudi, oh saya ketemu titiknya, oh kayak gini saya lebih dapat. Itu ada lagi kalau khusus tentang tanda tangan, dan saya juga udah belajar sama beliau, namanya Mas Yudi, itu jago kalau khusus tanda tangan. Tapi beliau nggak belajar grafologi, nggak belajar khusus. Dia tentang hanya tanda tangan. Semakin banyak teman-teman belajar, dan percayalah setiap kali apapun yang teman-teman belajar itu biasanya ada benang merah, dan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti itu. Tanya. Ya.
kantong uang tuh selalu kalau hurufnya ada bulatan di bawah ya. Kalau nama saya seperti nggak ada enggak pakai juga, G Pak. atau J. Ada yang bukan juga, ada yang enggak. Kan umumnya itu, tapi ada juga yang enggak. Ada. Makanya perlu konsultasi. Oke. Coach punya tanda tangan yang terakhir itu ada garis bawah ya itu ya? Yang garis di bawah itu? Saya pakai garis bawah. Oh, ada ya di bawah itu ya? Garis bawah itu? Ada saya. Oke. Soalnya sebelumnya yang 5 sebelumnya tidak ada garis bawah ya, Coach ya? Enggak, saya pakai semua. Tadi saya nggak buat. Yang pertama enggak, yang kedua 3, 4, sama yang terakhir 5, saya semua pakai. Oke. Oke, kembali ke moderator. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Max Lily. Baik, Afif. Thank you, Coach. Biasa. Oke, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih Mas Afif. Wah, luar biasa nih. Sama-sama. Grafologinya ini saya pertama kali ikut. Wah, keren. Banyak hal yang kita bisa lihat dari tulisan tangan ya. Oke. Aku mau nanya, lalu untuk kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik nih Mas Afif untuk tahu lebih dalam grafologi. Nah, kita gimana nih untuk menghubunginya? Mungkin ada nomor telepon yang bisa diberikan? Oke, saya sendiri kan memang ngajar grafologi ini online dan offline. Biasanya saya ngajar grafologi kalau online itu via WA, 5 kali pertemuan. Nah, dan doakan juga ini saya lagi buat sama teman saya project itu kursus grafologi yang terjangkau, yang bisa memenuhi semua lapisan masyarakat. Karena saya sendiri punya visi dan misi minimal dalam satu keluarga itu ada 1 orang aja yang bisa grafologi. Itu minimal dalam keluarganya itu bisa untuk membina karakter-karakter anak, bisa mengetahui pasangan dan lain-lain. Banyak sekali manfaatnya. Doain dalam waktu nggak lama lagi kursus grafologi.com itu segera hadir, doakan saja. Itu yang paling cepat. Nah, tapi kalau memang nanti ada teman-teman yang memang pengen terapi atau memang pengen menanyakan tentang tanda tangan dan konsultasi desain tanda tangan, bisa hubungin di 0853 83 555 255. Nah, untuk Max Mario, saya ganti nomor HP ini pakai numerologi 0853 83 555 255. Itu saya pakai numerologi. Nomor saya yang lama masih saya simpen juga, ujungnya yang 892. Jadi setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya. Sudah, nomor apa Bang Afif kan banyak banget ini, hampir tiap hari. Betul, makanya itu saya pakai itu ada semua ada fungsinya. Saya juga waktu itu belum belajar numerologi sempat dikasih tahu Coach Awi. Coach Awi juga punya ada beberapa nomor. Jadi dan ini dia fungsinya ini, fungsi ini. Seperti itu. Jadi 0853 berapa tadi? Yang mana? 0853 83 55 255. Nanti yang mau belajar matriks itu bisa nanti hubungin saya atau langsung ke Coach Awi. Itu bisa. Dan kalau sudah belajar, selamat datang ke dunia paralel. Bagi yang ketawa udah ngerti kan? Kalau yang belum ya nggak apa-apa, sabar dulu lah. Seperti itu. Oke, baik. Ya, tadi juga disebutkan ada apa, berarti yang mau tahu mengenai grafologi bisa langsung japri ke Mas Afif di nomor tadi ya, atau ada di chat juga. Ya, atau kunjungi tadi ada YouTube channelnya di Afif Grafologis. Nah, kalau mau YouTube channel pengen belajar tentang atomistik, tentang belajar huruf-huruf, itu silakan ke Afif Grafologis. Atau buat aja kata kunci ilmu tulisan tangan, biasa nantinya larinya ke link saya. Oke, baik. Ya, oke, baik teman-teman. Mungkin sebagai informasi untuk jadwal meta berikutnya kita ada di tanggal 31 Oktober ya, 2 minggu lagi, itu dengan topik Public Speaking and Presenting with Neuroscience. Ya, lalu di tanggal 14 November kita ada sharing juga dari Coach Awi tentang epigenetic healing dengan matrix. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Mas Afif, luar biasa. Sama-sama. Ya. Sama-sama, saya senang. Oke.
Ya, teman-teman tadi juga jika ada yang mau tahu lebih banyak mengenai matriks bisa langsung ditanyakan langsung kepada Coach Awi, ya. Atau ke kawan-kawan yang lain juga bisa kan, ke alumni-alumni yang lain. Ya, atau oke. Mungkin sebelum saya akhiri sesi malam ini, mungkin saya kembalikan dulu waktu dan tempatnya kepada Coach Awi, mungkin bisa. Oke. Silakan. Oke, itu ya. Terima kasih Max Afif yang luar biasa. Oh iya Coach, siap luar Coach. biasa. Nah, ini sesinya benar-benar sangat interaktif, begitu banyak pertanyaan, jarang di acara yang penuh dengan banyak pertanyaan. Artinya itu menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar dari teman-teman. Nah, tadi untuk izinkan saya menjelaskan sedikit, tadi ada beberapa teman yang bertanya tentang apa itu matriks. Matriks itu adalah singkatan adalah mind process reengineering, di mana proses berpikir kita, cara kerja otak dan cara bekerja pikiran akan dianalisa sampai ke fungsi dasarnya, kemudian dibangun kembali dalam struktur yang lebih kompleks, yang lebih sederhana dan Terima kasih buat semua, selamat malam. Ya. Jadi kira-kira seperti itu bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya lebih lanjut, nanti juga bisa ditanyakan ke grupnya sharing meta, apa itu tentang matriks dan sebagainya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah join dengan acara meta di sini. Terima kasih juga kepada Max Afif yang sudah sharing dengan konten yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih kepada Max Andri yang sudah menemani sebagai co-host. Nah, kita akan bertemu berikutnya tanggal 31 Oktober dengan topik Presenting dan Public Speaking with Neuroscience dari Max Andri. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat malam, dan izinkan saya akhirin sesi hari ini. Thank you, Kok. Terima kasih. Thank you, Coach. Ya, terima kasih. Thank you, Coach Awi. Malam. Thank you, Coach. Ya, malam.